Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sita Anggraini dalam materi pembelajaran yang kedua dari Universitas Nusa Mandiri. Oke, kita akan membahas pertemuan 2 yaitu pengenalan modul dalam ERP meliputi modul procurement, sales and distribution, accounting and inventory. Oke, saya review pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai sejarah ERP dimulai dari 1960 yang berawal dari manufacture, kemudian sampai tahun 2000 ada extended ERP. Kemudian kita bahas karakteristik ERP dari Daniel O'Leary, kemudian manfaat ERP dari James O'Brien. Kemudian kita bahas infrastruktur ERP terdiri dari manusia, teknologinya, dan juga proses bisnisnya. Kemudian kita masuk ke dalam konsep ERP yang terdiri banyak modul, dan modul-modul itu kemarin membahas skop dokumen input, output, dan alurnya seperti apa. Oke, di sini kita akan membahas jelas modul procurement, sales, accounting, dan inventory. Kita masuk di dalam modul procurement. Procurement itu adalah pembelian. Jadi saya akan menjelaskan maksud dari kata-kata di slide ini. Ceritanya itu kita mau mengisi barang di gudang. Oke, tim gudang menyeleksi barang apa yang akan diisi di gudangnya. Misalkan kita mau stok barang A, kemudian kita menentukan suppliernya siapa, dan suppliernya siapa kita melakukan langsung pemesanan, dan pemesanan udah deal, ada pengiriman barang, kemudian ada penagihan faktur, baru kita melakukan pembayaran. Seperti itu ya. Nah, di sini pun akan menjelaskan seperti itu. Permintaannya disetujui atasan, kemudian melakukan pihak pemasok nih supplier, negosiasi harga, lalu melakukan pesanan. Kemudian proses penerimaan barang oleh gudang, kemudian ada faktur penagihannya, dan ada proses pembayarannya. Alurnya seperti ini: purchase request, kemudian jadi purchase order, penerimaan barang, goods receipt, ada invoice-nya, kemudian payment, pembayaran. Ini hasil dari procurement itu, dokumen input outputnya bisa meliputi laporan status pemesanan, laporan pembelian, ada retur kalau misalkan ada barang yang rusak atau kurang, kemudian ada laporan kontrol pembelian. Oke, kita masuk ke dalam modul sales and distribution. Namanya juga penjualan, negosiasi harga dengan pihak pelanggan. Ya, quotation, dia nawarin barang dulu, kemudian udah fokus, dilanjutkan sales order. Nah, kemudian dia pakai karena ERP pakai web base, kemudian adminnya mengecek barang di gudang nggak oke, lalu ketika sudah memenuhi order penjualan, lalu dilakukan langsung invoice. Ini semua hal-hal yang di atas itu disebutnya inventory sourcing. Kemudian di sini kalau barang tersedia, melakukan pengiriman disertai surat jalan dengan delivery order, kemudian ada aktivitas billing, pembuatan faktur, dan penagihan kepada pihak pelanggan. Ya, seperti itu. Jadi pre-sales itu dia nawarin quotation, sales order, udah fix, pakai invoice, lalu di shipping, kemudian menghasilkan penagihan, dan ada penerimaan pembayaran. Kegunaan sales dan distribution pastinya dia meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, kemudian memberikan informasi penjualan, terus kemudian perencanaan penjualan untuk kebutuhan material apa saja yang disukai oleh pelanggan ya di masa depan. Kemudian pengelolaan kontrak penjualan pastinya. Kemudian pembuatan limit kredit, ini batas pembayarannya ya, ada saldo piutang, jatuh tempo, dan sebagainya. Kemudian ada penjualan transaksi secara multi currency, banyak mata uang. Kemudian ada delivery schedule, jadi ada pengiriman penjadwalannya. Kemudian ada delivery order berdasarkan transaksi, tepat waktu ya, berdasarkan order apa langsung dipengirim. Kemudian ada fasilitas invoice otomatis, ada penagihan, dan sales return, balikin barang kalau ada sesuatu. Di dalam aktivitas sales, siswanya itu dituntut fleksibel, user friendly, ya, melalui
perubahan suatu keadaan, jadi dia bisa cepat, tepat, ada perubahan harga cepat, alokasi persediaannya cepat, fleksibel, barcode, ada promosi, dan ketepatan shipping, pengiriman. Nah, ini hasil dari laporan sales and distribution. Bisa meliputi outstanding sales contract, outstanding sales order, laporan salesnya sendiri, analisa penjualannya, returnnya, delivery orders, komisi salespersonnya setelah penjualan, kredit pelanggannya, ada gross profit. Oke, kita di sini akan melihat contohnya ya. Sebelum masuk modul finance, kita akan melihat contohnya di open source. Saya sudah coba open source. Ini open source di Odoo, open source ERP yang tidak berbayar, masih gratis. Di sini ada modul, saya ambil modulnya sales. Di modul sales ini saya sudah melakukan quotation, penawaran ya. Dari quotation di sini akan menghasilkan order. Oke, di sini ada order. Kita cek ordernya. Saya penawaran apa sih? Keripik pedas dan keripik pesan. Ini akan menghasilkan invoice. Nah, invoice-nya itu saya memberikan payment-nya, istilahnya DP lah ya. DP-nya 50%. Jadi 13.700. Ini ada waktunya 15 hari dari tanggal invoice-nya. Kemudian nanti di sini akan terlihat produk-produk apa saja yang ditawarkan. Ada keripik pisang, keripik tempe, dan terakhir adalah reporting. Di sini juga ada customer ya, sales team, customer. Sales teamnya sih belum terbentuk ya, karena belum ada durasi. Saya masih melakukan satu quotation, satu order, satu sales, satu invoice maksudnya. Jadi di sini belum ada siapa-siapa. Customernya pun saya masih melakukan penawaran kepada Panda. Maka di sini ada reporting salesnya, reporting penjualannya. 30 Agustus penerimaannya ini harus 27.500. Tadi dia pakai DP boleh ya. Ada batasnya 15 hari. Seperti itu. Jadi alurnya sesuai, dokumennya sesuai. Cocok sekali ya dengan yang namanya modul sales and distribution. Oke, kita lanjut ke finance. Modul finance and accounting ini meliputi general ledger atau jurnal umum. Di sini ada di dalamnya ada apa sih? Ada proses transaksi, ya, purchase, inventory, purchase, terus kemudian cash receipt kalau udah bayar ya. Kemudian ada payroll processing. Ini alurnya finance. Dari jurnal umumnya ini nanti akan dilaporkan finance reporting. Jadi modulnya modul keuangan ya, bidang keuangan. Oke, general ledger ini kegunaannya banyak. Bisa multi currency, bisa jurnal berulang, fasilitas budget, penyajian laporannya automate, iyalah ya, real time, informatif, bertingkat, simpan datanya tidak dibatasi, bisa di build and early warning, jadi bisa di modif-modif ya. Kemudian ada fasilitas posting, unposting per periode. Laporan dari hasil general ledger itu banyak sekali. Ada laporan neraca, highlight laporan, rincian biaya, rincian saldo, kartu buku besar, neraca saldo, dan list jumlah daftar transaksi. Kayak tadi ya, report sales. Oke, kita masuk ke dalam inventory. Inventory ya, persediaan barang. Jadi kita mau mengkontrol, jadi tidak ada barang yang menumpuk ya, dan barangnya stabil. Jangan sampai customer meminta barang stok di gudang kosong. Jadi kita tidak ingin seperti itu, mengganggu kelancaran proses produksi. Jadi ini di sini stabil. Dan di sini juga mengecek persediaan yang kadaluarsa, apalagi kalau misalkan barangnya itu makanan. Alasan ada inventory pastinya untuk pelanggan. Kemudian ada keuntungan dari pemasok supplier kalau kita nyetoknya stabil, menghindari fluktuasi harga karena tidak memesan tiba-tiba kepada customer, ke pemasok ya, supplier. Kemudian punya persediaan cadangan, menjaga kelangsungan proses produksi, dan sebagainya. Oke, kita lihat klasifikasi inventory. Ada raw, work in process, finishing good. Raw itu berarti bahan dasar ya.
bahan dasar, work in process yang akan diolah untuk jadi barang jadi. Nah, finishing goods adalah barang jadi yang akan dikirim ke pelanggan. Kemudian di inventory itu identik dengan yang namanya just in time. Saat ini juga. Kenapa? Karena pengecekan inventory ya. Makanya di sini inventory berkurang, kinerja keuangan. Jadi kalau misalkan inventorinya bermasalah ya bermasalah juga keuangannya, karena kan kita sumber dayanya ada di gudang itu. Barang akan terjual, kita bisa mendapatkan uang cash kalau customer memesan, ya. Oke, itu makanya harus diatur just in time di dalam inventory. Kemudian mengecek barang kadaluarsa, jadi tidak ada lagi barang yang kadaluarsa, kualitasnya jadi meningkat. Inspeksi pengerjaan kembalinya dikurangi ya, jadi nggak ngecek kontrol stok lagi, stok opening lagi, nggak kayak gitu ya. Kemudian bisa deteksi inventory yang cacat. Kemudian ada yang inventory penurunan, handling cost, carrying cost. Kalau yang misalkan stoknya habis, kemudian kebutuhan gudang berkurang karena kita bisa minimalkan penambahan barang-barang yang berlebih pada gudang dan tidak menambah ruangan baru. Kemudian lead time-nya jadi pendek, produktivitas meningkat, jadi fleksibel. Kemudian hubungan sama supplier baik. Penjadwalannya kontrol jadi lebih sederhana, kapasitas meningkat, SDM-nya jadi efisien, dan banyak variasi produk, pelanggannya jadi puas, responnya jadi cepat. Karakteristik modul inventory-nya itu meliputi adjustment, transfer, validasi, dan turnover. Adjustment itu koreksi, transfer itu perpindahan stok antar gudang, validasi pengendalian stok minus apa lebihnya, perhitungan turnover-nya per item persediaan. Kemudian ada fasilitas average per item, kuantitas minimum inventory per item. Jadi ada average usage-nya, lead time-nya, kemudian ada grouping levelnya, barang mana yang cepat keluar, fast moving yang dibeli pelanggan, ataupun yang slow moving atau middle moving. Kemudian ada fasilitas warehouse. Kemudian ada posting and unposting per period, pastinya ya ada ya. Nah, kenapa inventory ini fokusnya pada penjadwalannya? Karena kita berdasarkan awal-awal ERP itu berdasarkan IMRP ya. Jadi dia merencanakan kebutuhan produksi untuk permintaan pembelian. Jadi berdasarkan sejarah-sejarah yang awal itu. Kemudian ini laporan atau dokumen input-output yang dihasilkan dari inventory. Ada data histori, harga beli, penerimaan persediaan, pengeluaran persediaan, kartu, stok, statusnya, jenis produk, hingga retur pengeluaran. Ya, itu saja dari saya untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.